enjoy menikmati acara hari ini. Dan saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tes ya. Shalom, selamat pagi. Kita mau bersuka cita bersama ya. Sekarang kita semuanya bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi, Dia telah menang atas maut. Dia penebus kita dan Dia memberikan kemenangan buat setiap kita. Yeay. Bersuka cita bersama. Katakan bersama, ku tahu Dia penolong. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Penebus kita, Dia hidup atas kita dan Dia memberikan kemenangan buat kita. Amin. Allah bangkit. Haleluya.
Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya. Dia bangkit, dia hidup. Dan dia memberikan kemenangan buat kita semua. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Karya Tuhan yang begitu besar buat kita. Ya, kita akan berdoa ya buat persembahannya. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa kami berkumpul bersama untuk memperingati kebangkitan-Mu, menang atas maut, dan Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami dan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan sebagai bukti bahwa Tuhan sudah mengasihi buat kami semua Tuhan. Ucapan syukur kami bahwa Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sedikit sampaikan, ya, pada pagi hari di mana kebangkitan Kristus, beberapa perempuan datang ke kuburan dan mereka ingin, ya, bukan ingin melihat Yesus bangkit, tapi mereka ingin apa? Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayatnya Yesus, mengawetkan mayatnya Yesus. Ternyata Yesus nggak mau diawetkan sebagai mayat, Bapak Ibu Saudara. Ternyata dia bangkit. Dia ingin menunjukkan kuasanya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, para perempuan yang dahulu ya dianggap ya rendah, dianggap kalau ngomong itu nggak bisa dipercaya, dianggap orang yang terasingkan, tersisihkan, ya. Justru merekalah yang bisa melihat Kristus pertama kali bangkit. Dan itu adalah merupakan sebuah lambang daripada orang-orang yang hari ini mungkin mengalami begitu banyak kelemahan, ya, ketidakmampuan. Ya. Yesus ingin ya menunjukkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Yang lemah, yang tidak mampu, bahwa dia sudah bangkit. Dan dia ingin menunjukkan keberadaan dirinya untuk supaya dapat melihat betapa berkuasanya Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara lagi lemah, lagi penuh dengan begitu banyak pergumulan, ingat Yesus kita luar biasa. Dan dia rindu untuk menjumpai Bapak Ibu Saudara. Menikmati sebuah keberadaan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Maut tidak bisa lagi untuk menguasai hidupnya. Dia sudah menang dari maut. Dia menang dari kebangkitannya, dari kematiannya. Untuk bangkit menyatakan dirinya yang luar biasa. Jadi hari ini apapun yang kau alami, percayalah. Inilah suasana di mana saudara akan menikmati kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak terima kasih. Biarlah hari ini kami boleh menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Di mana Engkau Tuhan Yesus sudah bangkit menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa. Sehingga setiap kami yang lemah, yang kami merasa tidak mampu, kami yakin dan percaya ada Tuhan yang sudah bangkit ada di tengah-tengah hidup kami. Dan Kau rindu untuk menyatakan diri-Mu dalam kehidupan setiap kami Bapa. Betapa Engkau Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup untuk mengalahkan maut. Allah yang sanggup untuk mengalahkan kematian. Engkau bangkit memberikan kehidupan yang luar biasa. Sehingga setiap kami yang percaya tidak lagi akan binasa, melainkan akan menikmati sebuah kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya apapun setiap pergumulan masalah setiap kami yakin dan percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami yang akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari Bapa berkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Dan kami bersyukur untuk Pastor Sugi yang akan menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya akan menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sambut Pastor Sugi dengan tepuk tangan juga yang luar biasa tentunya ya. Kami persilakan. Ya, shalom. Selamat Paskah semuanya. Saudara sudah menang, amin. Saya belum melihat wajah-wajah yang menang. Biasa kalau orang menang tuh senyumnya lebar, ketawa, happy gitu ya. Kita menang kenapa kita sudah menang? Karena Yesus sudah menang, ya. Bahkan kita bukan hanya menang, tetapi kita lebih daripada pemenang. Ya, Yesus beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya hari Jumat tuh. Kalau kita di sini hari Jumat, Dia mati buat kita. Amin. Dia mati buat kita untuk apa? Untuk memberikan hidupnya. Tetapi dia tidak cuma mati. Kalau dia cuma mati, hidupnya enggak. Jadi yang diberikan bukan hidupnya, tapi kematiannya. Jadi karena dia mau memberikan hidupnya, dia harus hidup, harus bangkit. Kayaknya nggak ada yang percaya nih. Nah itu, kalau orang percaya seperti itu, amin gitu. Ya, jadi gini, kenapa Tuhan mau memberikan hidupnya buat kita? Ya, satu, betul Pak Wi. Ini betul nih. Kalau ditanya jawab. Ya,
banyak sekarang orang kalau ditanya nggak jawab, diem aja gitu ya. Ya. Jadi karena Yesus mengasihi kita, dia mau memberikan hidupnya bagi kita. Karena apa? Karena kita mempunyai masalah karena kita tuh sudah kehilangan hidup. Bingung kan? Jadi yang kita perlukan tuh kehidupan. Makanya saya bikin ini, dianugerahi kehidupan oleh kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerahnya, kasih karunianya, ia menganugerahi kehidupan bagi kita. Karena itulah yang kita butuhkan. Seringkali kita bicara bahwa kasih karunia, kalau kita ngomong sama orang yang belum pernah mendengar kasih karunia di gereja-gereja lain atau di manapun ya, mereka selalu curiga. Oh, berarti enak aja dong. Kalau bukan karena perbuatan, enak aja dong. Kita bisa berbuat dosa semaunya. Saudaraku, emang enak berbuat dosa? Tapi orang di luar sana bilang, enak aja dong. Kalau gitu enak dong bisa berbuat dosa. Nah, itu. Betul Ibu, nggak enak kalau kita melakukan dosa. Kita selalu tertuduh, terhakimi. Ya, ada condemnation dalam hidup kita. Selalu ada seperti itu ya. Tapi, jadi kita gak usah berbuat baik dong. Karena agama bukan cuma kekristenan, agama lain pun selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Semakin hari kamu harus semakin baik. Betul nggak? Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, jadi kamu harus baik, kamu harus bertambah baik. Bukan artinya saya mau bilang, lu nggak usah baik-baik aja deh, nggak usah baik-baik, biasa aja. Biar kamu menghidupi kehidupan lamamu, bukan itu. Ya, biasa orang menambahi, kamu harus berbuat baik supaya mau diterima Tuhan. Supaya engkau bisa layak dikasihi Tuhan. Jadi kita sering sekali berusaha dengan kekuatan kita, dengan usaha kita untuk bisa diterima sama Tuhan. Ya Pak ya? Nah, usaha kita tanpa kita sadari, kita sedang menghidupi hukum Taurat dalam hidup kita. Walaupun saudara sekarang sedang tidak bergumul dengan hukum Taurat. Tapi itu merupakan hukum Taurat modern. Yang kita ciptakan sendiri. Kita harus merasa layak di hadapan Tuhan. Jadi kita harus, kalau kita sekarang nih, pelayanan di sini ya. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai patokan atau dasar supaya kita semakin hari semakin disayang Tuhan. Atau semakin tetap di dalam anugerah Tuhan. Bukan itu. Tapi kita sadari bahwa kita sudah ada di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, kita lakukan itu semua. Ya, saya baru kali ini, saya udah lama dapetin ini, teman saya nggak berani gitu nyampein. Tapi karena saya udah sering di khotbah di Cikarang, saya mulai berani. Ini agak keras juga ya. Coba. Jadi kisah ini dimulai, saudara boleh belajar sama-sama kita ya. Kisah ini dimulai saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Saat Hawa memakan buah pengetahuan yang baik, pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Hawa tuh nggak makan buah pengetahuan yang jahat, tetapi makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa? Karena ditipu sama ular, sama iblis. Ya nggak? Ditipu sama ular dan iblis. Umpannya apa? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Tapi Tuhan waktu menciptakan dia, Tuhan sudah katakan apa? Mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan, artinya mereka sudah serupa dan segambar dengan Allah. Coba, kalau mau menjadi seperti Allah itu baik apa buruk? Baik, bukan suatu kejahatan, betul nggak? Ya, mereka tidak mengejar mereka sebenarnya tidak mengejar dosa, tidak mengejar kejahatan, tetapi mereka mengejar kebaikan, tetapi mereka mengejarnya dengan usaha sendiri. Makanya waktu mereka ketahuan makan buah itu, mereka
merasa bukan telanjang. Telanjang mereka sembunyi. Ya. Mereka sembunyi, takut mereka, malu. Terus padahal mereka sudah menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Tetapi itu tidak cukup. Mereka masih sembunyi karena masih merasa telanjang. Mereka nggak bisa menutupi dosa-dosanya, ketelanjangannya dengan usaha sendiri. Lalu Tuhan menyembelih seekor binatang untuk memakaikan satu pakaian kepada mereka. Jadi mereka sudah enggak. Nah, ini saya sudah sampaikan dulu ya di Cikarang ya, betul enggak? Ya. Kemarin Pak Remi yang dipakein baju ya, siapa ya? Pak Romi ya, dipakein pakaian dipakein kulit binatang supaya mereka enggak telanjang lagi. Tapi yang pakein siapa? Tuhan. Yang sembelih binatang siapa? Nah, itu adalah gambaran nanti di beberapa tahun kemudian ada pribadi yang disembelih untuk menutupi dosa-dosa kita. Siapa? Yesus. Ya. Adam tidak makan dari pohon yang jahat. Mereka makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kita bisa melihat perbedaan penting di sini. Mereka tidak mengejar dosa yang selama ini kita pikir bahwa mereka tuh mengejar dosa, tapi sebenarnya mereka mengejar kesalehan, kebaikan. Ya, mereka melihat Allah tuh baik, Allah tuh penuh kasih, Allah tuh penyayang. Ya, Allah tuh bukan Allah yang menghukum mereka, tapi Allah yang selalu menyediakan segala yang mereka perlukan. Mereka mau menjadi seperti Allah, mau berbuat baik, ya. Jadi, tapi dengan pengetahuan buat baiknya. Ya. Bagaimana kita tahu mereka tidak tertarik dengan kejahatan? Coba, ini nggak usah buka-buka Alkitab ya. Saya ngomongnya percaya kan? Percaya. Ya. Yuk. Saya bacain di Kejadian 3 ayat 5 bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, mereka ingin menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah baik apa jelek? Bukan suatu kejahatan, tetapi mereka tidak taat. Makan buah yang sudah dilarang jangan dimakan. Ya, dan Tuhan bilang kalau saat engkau memakannya buah ini, buah pengetahuan yang jahat dan baik dan jahat ini, kamu pasti mati. Lalu setelah mereka makan, artinya mereka mati. Kita nggak bisa melihat dia mati. Di sini kita lihat bunga atau ada buah ya. Ini kan mereka menempel di pokok batang. Tapi kalau kita putusin, kita pisahin dengan batang, dengan pokok, mereka nggak kelihatan mati, tapi sesungguhnya mereka sudah mati. Mereka sudah mati. Jadi waktu Adam dan Hawa makan buah itu, mereka sudah mati. Jadi kebutuhan mereka bukannya, udahlah. Jadi yang tadi mereka nggak taat, terus mereka mau menjadi taat, bisa menolong hidup dia nggak? Nggak bisa. Yang mereka butuhkan adalah kehidupan, bukan perbaikan tingkah laku atau perubahan ketaatan, bukan. Ya, karena kalau mereka melakukan tadi kita nggak taat, ya udah Tuhan saya taat dah. Ya, tapi mautnya sudah menjalar, sudah terlanjur kena maut. Jadi kebutuhan mereka adalah kehidupan. Masih bingung gak sih? Aman ya? Jadi melalui kisah Eden kita melihat kebutuhan kita untuk kehidupan yang sesungguhnya, bukan satu set perintah untuk cara hidup. Betul ya? Jadi kadang-kadang beberapa orang Kristen tuh memandang bahwa
kekristenan itu sebuah program untuk memperbaiki tingkah laku kita. Jangan curiga dulu ya bahwa saya nih nggak usah memperbaiki tingkah laku gitu. Bukan itu. Jadi kisah Eden menyingkapkan bahwa sebuah keinginan untuk perbaikan perilaku adalah penyebab dari kematian rohani. Itu. Ya. Kurangnya hukum moral itu bukan masalah utama kita, bukan. Masalah utama kita adalah kurangnya kehidupan. Ya. Jadi secara radikal Alkitab mengajar bahwa masalah utama manusia bukanlah apa yang sedang kita lakukan, tetapi ya kurangnya kehidupan saat kita melakukannya. Karena kita melakukannya atas dasar perintah. Dan kalau kita nggak bisa melakukannya, kita akan dihukum. Jadi kita kalau nggak melakukan itu karena takut. Karena takut. Ya. Coba Roma 5 ayat 12, saya rasa handphone kita semua sudah ada Alkitabnya. Jadi nggak apa-apa lah, buka Alkitab dulu ya, biar kita bisa baca sama-sama. Udah dapat semua? Sudah ya, saya bacain ya. Saudara boleh lihat aja. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut, dan maut itu sudah menjalar ke Adam yang melakukan itu. Semua orang itu termasuk saya dan saudara. Tapi itu dulu. Ya, sekarang dosa itu udah nggak menjadi bagian kita lagi. Ya. Apa saudara masih merasa jadi orang berdosa? Enggak kan? Ya enggak lah. Ya. Nah, Efesus 2 ayat 1 katakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi ini kita dikasih tahu sama Paulus masa lalu kita. Dulu tuh kita udah mati. Orang mati kita. Ya. Kalau orang mati mau dikasih apa juga udah gak bisa apa-apa. Dikasih saran gimana juga gak bisa apa-apa. Ya. Waktu kita pernah ikut lari karena kita suka lari. Jadi lari maraton. Ya, tapi kita Nina juga ikut. Jadi saya kalau lari kan biasa kalau masih gelap saya temenin dia gitu, udah terang saya tinggal dia. Karena udah terang, udah kelihatan gitu. Ya. Nggak lama saya tinggal tahu di depan dia ada yang jatuh. Lari terus jatuh. Jatuhnya tuh bukan karena kesandung, tapi kena serangan jantung. Ya. Kabarnya mati nggak ya dia? Nggak tahu ya. Nah, lalu mungkin Ibu Nina tahu tentang cara hidup yang sehat. Bu Nina tolongin orang itu. Pak, kalau gitu Bapak harus melakukan pola makan sehat. Ya, pagi-pagi harus makan salad. Siang jangan makan yang berminyak, jangan makan gorengan gitu. Dikasih tahu seperti itu. Bisa hidup nggak dia? Nggak bisa hidup. Ya karena sudah mati. Begitu juga dengan kita. Sehebat apapun kita, waktu kita belum untuk diterima Tuhan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau memperbaiki gaya hidup kita, nggak akan tolong kita untuk menjadi selamat. Ya. Jangan curiga ya, bahwa saya mengajarkan bahwa nggak boleh memperbaiki etika, memperbaiki pola gaya hidup. Jangan curiga, karena kalau saudara masih ada di situ untuk diterima perkenanan Tuhan, ya saudara harus cepat-cepat sadar bahwa itu akan membelenggu saudara. Ya. Terus jadi satu-satunya solusi yang nyata bagi orang mati
untuk hidup adalah menerima kehidupan. Ya, Kolose 2 ayat 13 saya bacain. Kolose 2 ayat 13. Lebih enak sih saudara lihat juga gitu. Ya. Jadi saudara bisa baca juga. Nanti bisa nempel di kepala langsung ke hati. Tetapi Allah yang kaya dengan kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Artinya tadinya kita sudah mati tetapi Dia sudah menghidupkan kita. Artinya sekarang kita adalah orang yang hidup. Orang-orang yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan kita bukan hanya hidup tetapi kita juga sama saat kita diciptakan, saat Adam dan Hawa diciptakan, dia diberikan hidup dan diperintahkan untuk berkuasa. Ya, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas masalah-masalah kita, berkuasa atas segala keuangan, ekonomi kita. Kayaknya gak ada yang percaya nih. Amin. Amin ya Tuhan. Ya. Masa kita mau kalah terus? Enggak ya. Padahal identitas kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Ya, kita nggak tahu. Jangan lihat hal-hal yang kita alami itu belum tentu kebenaran. Tetapi firman Tuhan mengatakan suatu kebenaran. Ya, percaya firman atau percaya yang sedang kita alami? Firman. Amin. Ya. Efesus 2 ayat 4 sampai 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah. Jadi ini Efesus 2 ayat 5 ya. Ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, lalu oleh kasih karunia kamu artinya kalau kita diselamatkan, kita dianugerahkan kehidupan. Ya, jangan berusaha kayak tadi. Kita berusaha kadang-kadang kan agama, ayo menjadi seperti Yesus gitu ya. Sampai ada lagunya. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Tapi kalau dengan kekuatan kita, dengan cara kita, bisa nggak kira-kira? Nah kita, saudara sudah sama jadi seperti Yesus belum? Sudah sama. Makanya jangan seperti Adam. Udah dibilang sama seperti Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah, ditipu sama iblis. Makanya sekarang itu pamungkas yang masih dipakai sekarang. Betul nggak? Kayak Adam tuh dipancing. Jadi umpannya tuh menjadi seperti Allah. Dan sampai sekarang umpan itu masih dipakai sama orang-orang agamawi. Pak Lilik, jadi seperti Tuhan ya. Jadi seperti Yesus ya. Orang udah kok. Udah. Sama saya bilang, jadi suami Ibu Wati ya. Mau nggak jadi busa? Udah. Ya. Bu Lisa, ayo berusaha ya biar jadi istri Pak Cepi. Terus kita masih berusaha gitu biar diterima sama Pak Cepi. Itu perbuatan yang sia-sia kan? Ya, malah jadi capek kita. Ya, artinya kalau kita sama seperti Kristus, kamu sudah ada di dalam dunia ini. Di dunia ini kita sudah sama seperti Kristus. Ya, kalau kita baca di ejaan bahasa Inggrisnya itu grammarnya itu kayak present continuous tense. Jadi sudah dan terus berlanjut gitu. Terus. Ya, kita sudah sama seperti, tapi kalau orang-orang lihat, kamu masih begini masa sama seperti Kristus. Nggak peduli apa kata orang. Tetapi Tuhan Allah melihat kita sudah sama seperti Kristus. Amin.
Ya, kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu, tepuk tangan aja. Ya. Saya walaupun kulit saya hitam, gelap ya, tapi saya percaya saya sama seperti Kristus. Cakep, ganteng gitu ya. Sama Pak Lilik kita ya. Nggak ada orang yang dibilang putih manis. Yang ada tuh hitam manis. Lagunya pun nggak ada. Ya. Hitam manis ya. Jadi gini, Allah tahu kebutuhan kita sesungguhnya dan melalui Kristus Ia memenuhi kebutuhan kita dengan menganugerahkan kita kehidupan. Agama, entah agama apapun juga ya, sama. Biasanya tuh memberikan kita, menuntut kita untuk berubah, berbuat baik, ya. Terus perubahan perilaku, hukum Taurat, dan itu semua tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tidak bisa memenuhi kebutuhan kita akan kehidupan. Nggak bisa. Ya. Hukum Taurat juga nggak bisa. Hukum Taurat hanya membawa kita kepada kesadaran akan kematian. Jadi setelah kita berupaya melakukan hukum Taurat, memenuhinya, ya, hukum Taurat selalu menghukum kita dengan segala cara. Ada. Karena kita selalu gagal, nggak bisa berhasil dalam memenuhi hukum Taurat. Ya. Bahkan Paulus sendiri yang menggambarkan hukum Taurat, ia kecewa juga. Dia kecewa juga. Kenapa saya bilang kecewa? Ya. Coba Roma 7 ayat 10. Udah dapat semua? Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kematian. Sepertinya perintah itu memberikan kita hidup, tetapi kenyataannya membawa ke kematian. Dan ini fakta yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel. Ya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan hukum. Yaitu hukum apa? Nyaut dong, nyaut. Hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat, ya. Bilangan 30 ayat 15 katakan begini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi bangsa Israel dulu yang gambaran adalah kita, itu dihadapkan kepada kehidupan dan keberuntungan. Kalau kita hidup, kita akan hidup kalau kita mati, kita akan menjadi apa? Kematian dan kecelakaan katanya. Coba. Tapi kenyataannya waktu bangsa Israel diberikan hukum Taurat, awal-awal diberikan hukum Taurat, Musa bilang, Musa membacakan hukum itu, lalu bangsa Israel bilang apa? Kami akan melakukan segala perintah yang dikatakan oleh Allah. Tapi kenyataannya, waktu Musa turun dari Gunung Sinai, mereka membuat apa? Patung lembu emas. Lalu apa yang terjadi? Saat itu diturunkan, hukum Taurat diturunkan, 3.000 orang mati. 3.000 orang mati. Jadi hukum Taurat itu, perintah itu, ya, bukan membawa kehidupan tetapi kematian, ya. Nah, mungkin saudara bilang begini, kan saya udah nggak bergumul
di bawah hukum Taurat atau nggak bergumul apakah saya ada di bawah hukum Taurat atau tidak. Tetapi hukum Taurat itu kadang kita ciptakan sendiri. Kadang-kadang kita merasa harus menjaga supaya tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Kita selalu berpikir seperti itu. Perkenanan Tuhan tuh bagaimana caranya? Ya udah, yuk kita melayani lebih lagi. Kita bawa persembahan kita lebih lagi. Ya itu bagus kalau bawa persembahan lebih lagi mah. Ya, tapi cara melakukannya jangan salah. Kalau cara melakukannya supaya diterima Tuhan, supaya makin dikasih Tuhan, supaya makin disayang Tuhan, itu yang menjadi masalah. Ya, saudara akan capek. Saudara pelayanan seperti ini juga saudara capek. Saudara nggak dapat apa-apa. Ya, tapi lakukanlah itu karena saudara mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena saudara mengasihi Tuhan karena kasihnya sudah dilimpahkan kepada kita. Tadi kan ayat yang tadi bilang, kamu sudah apa? Diberi kehidupan. Tuhan menghidupkan kamu karena Tuhan dengan yang kaya akan rahmat sudah menghidupkan kamu dengan melimpahkan kasihnya di dalam kita. Ya. Kalau saudara dituntut, Bu Lisa, ayo berbuat kasih lagi gitu. Tapi kalau mengasihi dengan daging itu sia-sia. Sia-sia. Ya. Saudara bisa memberi tanpa kasih gak? Hah? Bisa. Ya. Dengan cara apa? Ya, saya bilang gini, saudara besok berikan perpuluhan ya. Kalau nggak berikan perpuluhan, saudara akan dihukum sama Tuhan. Besok ada anggota keluarga saudara mungkin bisa sakit. Ya, penghasilan saudara dimakan oleh belalang pelahap. Dan kalau saudara memberikan lebih lagi, saudara akan diberkati. Dan saat saudara memberikan dengan dasar itu memberikan dengan daging, bukan dengan kasih. Ya. Tapi kalau saudara mengasihi Pastor Cepi, saudara nggak bisa kalau nggak memberi. Kalau orang mengasihi itu biasanya tandanya itu dengan salah satu tandanya dengan pemberian. Selain dengan kepedulian, ya, dengan perhatian. Perhatian nggak cukup perhatian, ya. Tapi kalau kita lihat gereja kita butuh apa, pelayanan kita butuh apa? Oh, butuh keuangan. Kalau kita mengasihi, kita akan memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siap memberi karena mengasihi? Siap melayani karena mengasihi? Siap baca firman karena merasa sudah dekat sama Tuhan? Iya. Baca firman tuh, baca firman juga bukan apa ya? Bukan suatu standar supaya kita bisa semakin menggebu-gebu gitu. Supaya bukan standar supaya kita makin diterima sama Tuhan, bukan. Perjanjian baru waktu dimulai, ada surat-surat nggak di Injil itu? Nggak ada. Mereka nggak baca, tapi mereka tetap bisa sepenuh hati melayani Tuhan. Bahkan mereka rela jadi martir, ya. Karena apa? Karena mereka melakukannya bukan soal dengan kasih, tapi dengan kehidupan. Kehidupan Kristus yang dalam kita, itulah yang melakukannya. Makanya mereka pada berani, ya. Kalau cuma daging, sebentar-bentar kita berani, sebentar-bentar bisa takut. Ingat Petrus, tadinya sok-sok berani dia. Ya, waktu Yesus ditangkap, dia nggak mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Bilang, aku nggak kenal. Dia tanya lagi, sampai 3 kali. Dengan bersumpah katanya. Aku nggak kenal orang ini. Ditanya lagi 3 kali. Petrus bilang apa? Dia bersumpah sambil mengutuk. Dia nggak ngaku. Karena apa? Melakukannya dengan daging. Tapi kalau dengan kehidupan dia melakukannya, dia rela mati. Bahkan sampai disalib pun dia berani. Dengar-dengar disalib terbalik ya. Kepalanya di bawah.
dia berani. Karena apa? Karena ada kehidupan Kristus di dalamnya. Amin. Ya. Jadi hukum Taurat itu dihapuskan sama Tuhan. Karena hukum Taurat itu sesuatu yang sudah usang, sudah lama. Kita bukan ada di situ lagi, ya. Waktu bangsa Israel menerima hukum Taurat, ada darah yang dicurahkan sebagai materai. Ada darah. Jadi waktu perjanjian baru diberikan, itu juga ada darah. Saudara tahu nggak? Kita perjanjian baru tuh dimulai kapan? Bukan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Perjanjian baru dimulai saat Kristus mati. Saat dia mencurahkan darahnya. Itulah materai perjanjian baru. Perjanjian baru dimateraikan oleh darahnya. Ya, yuk saya udah mau selesai nih. Soalnya muka saudara saya lihat udah kepengen makan kayaknya. Wajah-wajah yang lapar ya. Belum ya? Tapi saya yang udah lapar, Bu. Ya, yuk. Ibrani 8 ayat 13. Saudara siapkan Ibrani terus ya. Saya akan kasih ayat-ayat di Ibrani. Ya. Ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi hukum Taurat itu udah dekat pada kemusnahannya. Lalu kita loncat di Ibrani 10 ayat 9 sampai 10. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama dihapuskan. Yang pertama tuh hukum Taurat dihapuskan karena sudah digenapi sama dia. Ya. Supaya menegakkan yang kedua. Yang kedua itu perjanjian baru, kasih karunia, ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Kristus. Ya. Oleh persembahan tubuh Kristus kita dikuduskan satu kali. Jadi saudara masih berusaha menjadi kudus? Siapa orang kudus di sini? Oh bukan Pak, pada nggak ngaku. Orang Kerawang, orang Dengklok. Siapa orang kudus di sini? Makanya kita baca sama-sama. Ya, coba baca pelan-pelan lagi ya. Yang ayat 10 ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah loh, bukan akan ya, telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Kita sudah artinya kita semua orang-orang kudus ya. Jadi melalui kematian Yesus kita menemukan posisi kita sebagai anak-anak Allah yang kudus. Kita semua anak nih. Dulu kita hamba waktu di bawah hukum Taurat. Sekarang kita anak. Jadi perjanjian yang pertama yaitu hukum Taurat dihapuskan karena itu tidak bisa membuat kita sempurna. Nggak bisa membuat kita sempurna. Ya. Karena tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi melalui kematian Yesus, kematian Yesus, Allah juga menaruh kita dalam posisi yang sempurna meskipun penampilan kita nggak sempurna. Tapi Tuhan sudah melihat kita menjadi orang-orang yang sempurna. Ya, hanya melalui kematian Kristus kita dapat benar-benar mendekat kepada Allah. Karena kalau kita nggak sempurna, kita nggak bisa dekat sama Allah. Firman-Nya katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku sempurna. Kalau sempurna dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri bisa enggak? Satu-satunya bisa harus disempurnakan dengan persembahan tubuh Kristus. Ya. Terus
Ibrani 10 ayat 14. Ayat 14 ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah atau akan? Telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tadi dikuduskan. Kalau kita masih merasa kudus aja belum cukup, Tuhan kasih kesempurnaan. Hingga kita sudah kudus lalu kita sempurna. Mungkin saudara melihat diri saudara masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, masih nggak sempurna. Atau orang lain menuduh saudara, apaan sudah sempurna? Saudara masih melakukan A, B, Z yang nggak benar gitu, ya. Tapi Tuhan melihat saudara sama seperti Salomo waktu melihat wanita gembala. Engkau cantik sekali manisku, katanya. Tiada cacat celah padamu. Jadi Tuhan juga melihat kita sudah nggak ada cacat celah, ya. Dosa kita sudah dihapuskan. Dosa-dosa kita, kesalahan kita sudah dihapuskan. Makanya dia bilang seperti ini di ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan gak ingat-ingat dosa dan kesalahan kita lagi. Ya, yang sering ingat kan kita semua, kita aja. Ya. Ya enggak? Kita ingat sendiri dosa-dosa kita. Kita ingat kesalahan sendiri, kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita sering menuduh, menghukum diri kita sendiri. Tapi Tuhan enggak. Tuhan sudah melihat kudus, sempurna, dan dia enggak ingat dosa dan kesalahan-kesalahan kita lagi. Amin. Ya. Kasih karunia tidak cuma berbentuk pengampunan, kasih karunia juga memperlengkapi kita untuk hidup yang baru dengan cara yang berbeda. Ya, saat kita mengingat bagaimana dia kasih karunia-Nya menolong kita, mengubahkan kita, kita akan berjalan dengan cara itu. Karena kasih karunia itu sederhana sekali gitu, nggak rumit, ya, nggak rumit dia. Apa yang dipikirkan kita itu yang akan kita lakukan, betul nggak? Kalau kita pikir bahwa kita kudus, kita suci, makanya Paulus bilang seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena apa yang dipikirkan kita, itulah yang akan kita lakukan. Coba Pak Remi lapar terus pikir mau apa? Lapar masih mau terbang. Mau makan dong ya. Nah kita sebelum makan kita pikir kita makan. Mau makan apa? Nah kita carinya babi. Ya. Kalau kita mikir mau makan ayam kita carinya ayam. Itu yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Makanya Paulus bilang pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi dan untungnya Yesus tidak hanya mati. Kalau dia mati kita cuman menerima kematiannya aja. Kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Makanya dia bangkit. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa kasih karunia lebih besar dari dosa-dosa kita. Kalau kasih karunia lebih kecil dari dosa-dosa kita, Yesus nggak akan bangkit karena dia kalah sama maut, sama dosa. Makanya dia bangkit. Ya. Jika dosa kita terlalu berat untuk dia pikul, Yesus tetap mati dan kita tetap menjadi orang berdosa. Tetapi sekarang kita menjadi orang benar, orang kudus dan disempurnakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tadi dibilang ya, saat itu kita menjadi orang-orang yang hidup. Dan bukan cuma hidup. Hidup dan beruntung juga. Hidup dan diberkati. Karena orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar. Dan Tuhan memberkati orang benar. Ini Daud yang bilang. Amin. Jadi selain hidup saudara berkuasa. Selain hidup saudara juga beruntung. Selain hidup saudara juga diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin.
Ya, saya tutup dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya mati, tapi Engkau juga bangkit, memberikan hidup-Mu Tuhan. Dan saat kami diberikan hidup-Mu, kami bukan lagi manusia-manusia lama, karena firman-Mu katakan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami hidup, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Biarlah kehidupan kami yang hidup ini memancarkan buah-buah yang berasal dari-Mu Yesus. Biarlah kami dalam kehidupan kami selalu memikirkan apa yang suci, apa yang adil, apa yang benar, apa yang manis, apa yang sedap didengar. Itulah yang akan kami pikirkan. Dan kami percaya itu akan keluar dari hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, kami percaya Tuhan, kami akan mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau sayang kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Karena kami percaya ada gambar Allah dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak akan menghukum kami. Ada gambar-Mu di dalam kehidupan kami. Ada gambar kami, ada gambar-Mu di dalam kami Tuhan. Dan Engkau selalu mengasihi kami, Engkau menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu pujian. Yesus, ya tadi yang Yesus hiduplah. Ya. Yuk. Karena kita sudah menang, kita nyanyiin jangan lagu-lagu melo. Kita lagunya yang gembira, yang merdeka ya. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah penebus kami. Engkau menebus kami dari segala dosa kami. Bukan hanya itu, Engkau juga membebaskan kami dari sakit penyakit. Engkau membebaskan kami dari kelemahan kami, dari kekurangan kami. Kami percaya Engkau yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Tuhan. Engkau melihat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang menghiburkan mereka, yang menolong mereka dari segala pergumulan mereka.
Terima kasih Bapak, kau berkati jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pastor Cepi sebagai gembala. Kau memberkati Pastor Cepi beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan mereka mengerti anugerah-Mu Tuhan. Mereka semakin mengenal kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang menyediakan segala yang dibutuhkan Pastor Cepi beserta istri dan anak-anak serta keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Damai sejahtera sukacita Kau limpahkan buat keluarga Pastor Cepi ya Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Sugi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Saya undang tim pelayanan untuk perjamuan maju ke depan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan sama-sama nikmati perjamuan kudus pada hari ini. Semuanya diberkati, jadi senggol kiri kanan saudara. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, begitu ya. Kita sudah diajarkan tentang kekristenan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kekristenan bukan berbicara tentang perubahan semata-mata. Jadi jangan suruh istrimu yang bawel untuk jadi orang baik-baik, karena percuma saudara. Ya. Jangan suruh juga suamimu yang agak-agak malas untuk rajin gitu. Ya, capek juga, karena mereka memang tidak butuh perubahan. Yang mereka butuhkan apa? Kehidupan, amin. Yang mereka butuhkan Yesus, ya, bawa mereka untuk mendengar tentang Yesus. Ketika mereka sudah mengalami sebuah kehidupan, maka mereka pasti berubah, amin. Iya, dan jadi mereka berubah itu bukan karena dipaksa, tapi karena apa? Karena percaya sama Tuhan, amin. Bahwa mereka sudah dihidupkan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini sudah dihidupkan, amin. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, ternyata kamu tuh udah hidup ya. Haleluya ya. Haleluya. Ya, siapkan hati saudara untuk menikmati perjamuan kudus, mengingat semua karya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Karena karya Tuhan tuh dahsyat buat kita. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi sering-sering dengar firman Kristus yang benar. Ya, jangan dengerin Taurat terus saudara, capek nanti saudaranya. Ya, ayo berubah, ayo begini, ayo begitu ya, gitu ya. Capek sampai mulut berbusa. Ya, pasangan hidup tidak berubah, usaha tidak diberkati, badan yang sakit nggak jadi sehat. Tapi ketika saudara menikmati Kristus dalam hidup saudara, saudara bisa melihat sebuah perubahan terjadi dalam hidup saudara. Damai sejahtera, sukacita, amin. Ya, ada sebuah kegembiraan dalam hidup saudara. Perjalanan hidupmu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi hari ini yakinkan dalam dirimu saudara, Yesus hidup dalam hidup saudara. Jadi ke depan saudara akan menikmati Tuhan yang luar biasa, amin. Kita angkat sebuah pujian salib. Silakan dipegang dulu, mana bagian saudara? Iya. Satu buat bantu juga, iya. Aduh, satu lagi, iya. Haleluya. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami memberkati akan roti, akan anggur yang merupakan tubuh dan darah-Mu. Bila sebentar kami makan, kami minum, kami percaya anugerah Tuhan ada atas kehidupan setiap kami. Dan kami yakin dan percaya ada begitu banyak kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Karena kehidupan-Mu nyata di tengah-tengah hidup kami. Bapak terima kasih, kami memberkatinya menjadi berkat bagi setiap kami. Untuk kami terus mengingat semua karya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana tubuh-Mu terpecah Tuhan. Begitu sakit, begitu menderita untuk supaya kami boleh dipulihkan. Darah-Mu tercurah untuk supaya kami boleh dapat diampuni. Dihidupkan bersama dengan Tuhan. Dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami diberkati, kami semuanya menikmati semua karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan dibagikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sangat
kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Yes, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Sekali lagi katakan karena salib-Mu. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu Saudara? Ayo kita sama-sama angkat roti yang merupakan tubuh Kristus yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji nama Tuhan. Tuhan rindu untuk setiap kita terus mengingat akan apa yang Dia sudah lakukan. Tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan. 39 cambukan yang ada di dalam keberadaannya. Mencabik tubuhnya dengan begitu luar biasa. Supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Kita yang harusnya menderita, Dia yang menanggungnya bagi kita. Sehingga hari ini kita boleh mengalami pemulihan. Sehingga Bapa boleh mengasihi setiap kita. Sehingga kita boleh dipulihkan. Apapun hubunganmu hari ini yang rusak, Allah sanggup memulihkan. Apapun pekerjaanmu yang hancur, Allah sanggup untuk memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita sama-sama memakannya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan terus mengingatkan setiap kita untuk kita disadarkan betapa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru. Di mana kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan. Bukan karena usaha kita, tetapi karena pengorbanan Kristus. Sehingga hari ini, kesadaran ini harus menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan satu kali untuk selamanya. Supaya kita boleh menikmati keberuntungan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di mana kebaikannya datang dalam hidup kita. Mari kita sama-sama meyakini dengan benar. Keberadaan siapa kita di dalam Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dikuduskan. Mari kita sama-sama minumnya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami boleh merayakan momen Paskah, di mana kami boleh dapat bersukacita oleh karena Engkau Allah yang tidak hanya mati bagi kami, tetapi Engkau Allah yang hidup, bangkit, menyatakan diri-Mu berkuasa atas kematian, menyatakan diri-Mu berkuasa atas maut, menyatakan diri-Mu berkuasa atas segala sesuatu, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, yang sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kami, yang sudah menanggung akan segala penderitaan kami, supaya kami hari ini dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan, dan menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allahku. Kemuliaan hanya bagi Engkau, satu-satunya pribadi yang luar biasa, Allah yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Materaikan semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan, dan hari ini kami yakin dan percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Berkati Pastor Sugi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidupnya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu datang dalam hidupnya. Dan biarlah melalui hidupnya nama Tuhan terus dipermuliakan. Menjadi berkat, menjadi anugerah. Dan dimanapun dia ditempatkan, kebaikan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita.